Halo semuanya, kembali lagi di podcastnya BEM Visip. Di episode kita hari ini nih, ada gue Irgi dan gue Syifa. kita di sini akan jadi host pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang nih gue bakal bahas soal isu-isu politik yang lagi hangat-hangatnya nih, yang ada di negeri ini. Makanya stay tune terus ya. Oke, langsung aja nih sebelum kita bahas ke topik utama. Tentu aja di sini gue nggak sendiri. Maksudnya gue nggak berdua doang nih sama Bang Irgi. Kali ini gue bersama dua orang paling kritis nih di BEM Visip. Siapa lagi kalau bukan Rifki sebagai staf Departemen Kajian Strategis dari Prodi HI Angkatan 21. Boleh dong disapa dulu nih, Ra. Halo semuanya. Halo Rifki. Dan yang kedua ini ada Rehan Afif nih sebagai Kepala Departemen Aksi dan Propaganda dari Ilpol Angkatan 20. Disapa dulu dong, Bang. Halo Visipers. Nah, gimana nih kabar kalian? Aman nggak? Udah selama 7 bulan di Sospol BEM Visip. Apakah ada keluhan apa justru ada benefit lain gitu yang udah didapat? Ada Rifki dulu. Gue dulu. Sabar. Kalau dari gua pribadi aman lah sejauh ini. Benefitnya pun banyak yang gua dapat pas gua di Kastrat gitu kan, berbagai macam program yang gue ikutin gitu sih. Mungkin dari Apip sendiri. Kalau dari gua aman sih, paling kalau benefit yang gue dapet ya gua sebelumnya kan nggak pernah ngelit satu departemen gitu, tapi di kesempatan kali ini di BEM Visip gue berkesempatan untuk jadi kepala departemen. Jadi kayak sebenarnya benefitnya lebih ke leadership aja sih kalau gue. Ya gimana staffku? Ketahuan deh. Gimana, berat gak? Gimana anak-anak Akprop ini? Aneh kayak lu. Enggak sebenarnya. Jahat ya. Sebenarnya anak-anak Akprop enak sih, gue maksudnya bukan gimana ya? Ada kekeluargaannya lah gitu. Yang bener. Enggak, sebenarnya bohong, kasih lu dong. Sebenarnya gimmick aja ya. Ya, ada chemistry-nya. Jadi kalau misalkan kita ngerjain apa-apa, ya kita udah tahu sebenarnya job desk-nya harus kayak gimana, terus workflow-nya juga harus kayak gimana. Gitu sih kalau gua. Oh gitu. Itu dari Akprop ya. Kita boleh denger nggak sih dari Kastrat ini kayak gimana? Kalau dari Kastrat sendiri gue nyaman gitu, walaupun di sini ada kadep gue juga, kadep dari Rana, temen-temen gue di Kastrat, dan staff-staff yang lain. Mencoba walaupun sering ibaratnya beda pandangan juga gitu kan, tapi kan gimana kita nyelesainnya aja sih. Asik. Aman berarti ya Kastrat Aman, sama aman, Akprop gitu ini ya. Gue liatin Rana soalnya dari tadi. Iya, udah dipantau nih. Ntar gimana nih? Oke, ya udah. Kita langsung aja deh ya masuk ke bahasan kita yang hangat-hangat ini Iya ya, nih. soal politik. Nah, Gimana sih? oke. Dari kalian nih ngikutin gak sih berita tentang soal wacana revisi Undang-Undang TNI nih yang diusulkan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan? Kira-kira ada gak sih kalian tahu apa gitu ngikutin beritanya atau tahu informasi tentang apanya gitu? Gimana, Rif? Oh, oke, gue dulu. Gue pribadi sama teman-teman Kastrat pun udah buat kajiannya juga terkait Undang-Undang TNI ini, revisi Undang-Undang TNI ini, dan tinggal upload aja sih ke Instagram BEM Visip. Dan gue juga sempet baca beberapa info berita ini kan, kalau nggak salah baru bulan ini ya. Memang isunya cukup ada lah cukup diperbincangkan lah oleh masyarakat, sehingga ya itu juga mungkin salah satu alasan dari teman-teman Kastrat itu bikin kajiannya. Jadi memang ya kalau dibilang ngikutin, bisa dikatakan ngikutin juga karena pun udah ada produknya gitu. Dari Akprop. Kalau dari gua sebenarnya waktu itu gua udah sempet ngelihat headline beritanya kalau misalkan si Menko Marves ini si siapa namanya Luhut Binsar Panjaitan mau ngusulin ke DPR kan soal UU TNI ini, yang dimana isinya itu adalah kalau nggak salah tuh anggota TNI bisa masuk ke kabinet ya, apa sih? Instansi pemerintah, instansi lembaga ya. pemerintahan. Jadi bisa menduduki jabatan sipil gitu ya. Nah, iya sebenarnya yang gua highlight itu sih karena dari reformasi kan sebenarnya yang dijaga itu ya
kalau TNI itu ya jangan sampai terlibat ke situ lah gitu. Walaupun memang takutnya nanti ada kejadian dui fungsi ABRI lagi. Kalau gue sih baru sampai situ gitu ngikutin. Oke. Tapi gue mau nanya dong buat Rifki dulu deh. Lu kan anak kajian nih. Gimana sih menurut lu pendapat lu tentang isu ini? Lu setuju apa enggak? Oke, kalau dikatakan setuju atau enggak ya terkait revisi undang-undang TNI, mungkin kita harus tahu dulu nih apa sih yang dibahas gitu kan. Tadi Ya, Afif boleh. Afif juga udah nyinggung kan bagaimana salah satunya itu bisa menghidupkan difungsi lagi. Ini kan ada di pasal 47 kalau nggak salah ya tahun 2004 tentang undang-undang TNI ini, yaitu bahwa TNI itu ya bisa menduduki lembaga atau instansi pemerintah itu kalau udah pensiun ataupun dia udah nonaktif sebagai prajurit gitu ibarat kata. Nah kalau menurut gue pribadi ketika dia masih aktif sebagai prajurit atau memiliki jabatan lah di tentara itu sendiri, pangkat, terus ketika dia menduduki instansi pemerintah, gue nggak setuju gitu. Ibarat kata dia bisa rangkap jabatan, terus juga bisa membuat apa ya, TNI kan mungkin dikenal cukup kuat lah dalam satu komando gitu-gitulah. Ya ketika emang dibuat kebijakan publik pun ya seharusnya Indonesia bisa belajar gitu dari kejadian-kejadian lama pada zaman Orde Baru gitu. Gimana ABRI pada saat itu bisa menduduki jabatan sipil yang justru malah yang merugikan buat rakyat. Bahkan ya kabinet Orde Lama kan bisa dikatakan sebagai kabinet yang otoriter gitu. Gimana bisa itu terjadi? Ya makanya gue nggak setuju ketika ada wacana perubahan revisi undang-undang ini gitu. Kalau TNI bisa masuk ke instansi pemerintahan atau mendapat jabatan sipil di luar dari TNI itu sendiri. Iya. Itu sih kalau menurut gua. Tapi menurut lu apa sih urgensinya gitu si Menko Marves kita ini ngeluarin statement atau wacana ini lagi gitu? Padahal kita tahu kan reformasi kita itu kemarin adalah untuk mengatasi masalah soal dui fungsi ABRI yang sudah terlewat batas di era Orde Baru kemarin kan. Oke, nah ini mungkin yang perlu kita highlight juga gitu terkait urgensi apa sih? Emang penting gak sih gitu, perlu semendesak itukah sampai ABRI itu atau TNI itu perlu masuk ke jabatan-jabatan sipil? Padahal kan apakah tidak ada orang-orang sipil yang bisa menduduki posisi tersebut? Kan banyak. Betul. Ketika apa ya, ABRI atau TNI itu bisa masuk ke jabatan posisi sipil, pasti kan menimbulkan kecemburuan dari orang-orang lokal. Ibarat kata suatu instansi yang dia dari bawah atau yang udah lama di situ tiba-tiba posisi atasnya disikat sama orang yang eksternal mereka. Salah satunya dari TNI ya. Kalau ditanya urgensinya nggak terlalu urgent, bahkan gue juga sempat baca kalau Presiden Jokowi itu menolak dan dia mengatakan belum mendesak gitu ketika ABRI itu atau TNI bisa masuk ke instansi pemerintah. Iya. Tapi iya. Yang gue tahu juga DPR juga sebenarnya ini isu ini udah ditolak sebenarnya sama DPR. Karena ini kan usulan dari si Menko Marves yang tadi Rifki juga bilang kalau misalkan Presiden juga nggak menyetujui ya. Dan menurut gue memang masih perlu banget dipertanyakan sih urgensinya ini apa, karena sampai saat ini juga kita belum menemukan titik terang urgensinya apa ya. Karena apakah untuk 2024 untuk melenggangkan kekuasaan ya. Ayo lu ditangkap lu. Bisa jadi sih, bisa jadi. Dicatat ya Rehana Hafif. ya mungkin kalau misalkan mereka nggak memberitahu urgensinya apa, asumsi ini bakal terus liar gitu. Karena sebenarnya mungkin bisa aja orang kayak gua atau orang kayak Rifki atau siapa berasumsi liar yang enggak nanti masuknya ke UIT lagi gitu loh. Maksudnya kayak harusnya dikasih tahu gitu urgensinya apa, buat apa, dan memang bener kata Rifki tadi kalau misalkan TNI bisa menduduki jabatan sipil, ya orang-orang sipil kita yang mungkin lebih bagus dari anggota TNI itu mau dikemanain gitu, maksud gue gitu. Karena sebenarnya kan kebijakan publik ketika nanti masuk maksudnya orang sipil itu menurut gue lebih bisa merasakan dan mengira-ngira gitu apa yang harus dilaksanakan di kebijakan publik gitu. Kalau misalkan
anggota TNI memang iya dia tugasnya melindungi masyarakat. Tapi kan sebenarnya yang tahu gimana kondisi masyarakat, gimana isu sosial yang beredar di masyarakat kayak gimana, permasalahan sosial kayak gimana, itu kan sebenarnya orang sipil itu sendiri gitu. Tapi itu tadi gitu yang perlu dipertanyakan adalah urgensinya apa. Karena kalau misalkan lu nanya ke gue urgensinya apa, gue nggak bisa jawab juga gitu. Ya asumsi-asumsi liar kayak gue tadi aja bisa jadi buat 2024 menegakkan kekuasaan dan lain-lain gitu. Kalau gue sih gitu. Tapi kalau di era Jokowi ini kan militer nih justru banyak sekali menempati jabatan-jabatan di pemerintahan ya. Wah, meskipun mereka udah pensiun juga. Nah, justru apakah ini yang bikin Bapak Luhut ini berpikir bahwa TNI boleh masuk lagi karena seperti diberi ruang gitu oleh Presiden Jokowi sendiri? Iya sih. Kalau misalkan banyak anggota TNI yang menjabat gitu tadi ya. Iya. Itu kan sebenarnya yang udah pensiun ya. Iya, banyak kan memang udah pensiun yang jadi Iya. termasuk Bapak Luhut. Oke Iya. ini kan. Dan Udah pensiun. kepala staf kepresidenan siapa? Muldoko ya? Iya, Muldoko. Ya, Muldoko. Muldoko. Nah itu maksud gue mungkin kalau udah pensiun ya nggak apa-apa, walaupun memang harusnya setidaknya ada ruang buat masyarakat sipil gitu buat mengisi jabatan itu. Tapi kalau misalkan ini kan sekarang kasusnya adalah anggota TNI yang masih aktif ingin dimasukkan ke jabatan sipil tersebut. Nah itu menurut gue yang menjadi masalah. Apakah nanti mereka bisa menjalankan tugasnya sebagai TNI yaitu melindungi masyarakat, apa memang ada kepentingan politik di baliknya gitu kalau gue. Iya. Jadi double ya. Iya jadi Nah, double. benar. Maksudnya kan TNI pun ya tugasnya itu Udah ada tugas iya, ada tersendiri tugas lah tersendiri maksudnya gitu, ya. tadi Benar. masyarakat atau menjaga pertahanan keamanan. Benar. Ketika punya tupoksi double seperti itu, apakah ada jaminan bisa melakukan Keduanya. dua-duanya Iya. Betul. dengan sempurna gitu? Satu aja yang pertahanan keamanan pun masih banyak cacat lah ibarat kata. Benar. Gimana dia mau melakukan Keduanya. dua jabatan kayak gitu? Apalagi kalau yang gue baca-baca juga di internet tuh, yaitu dianggap mengkhianati amanat reformasi yang tentang menghilangkan Iya benar. Soeharto dan kondi-kondinya, terus menghilangkan KKN. Di fungsi ABRI kan salah satu yang disoroti gitu. Harusnya ketika memang sudah disoroti, udah apalagi sekarang masih era reformasi yang bisa dikatakan juga demokratisasi, terus muncul lagi dua fungsi seperti itu, apakah tidak bisa terulang seperti zaman orde baru kan bisa saja gitu terulang. Itulah yang mungkin banyak perdebatan di masyarakat. Iya. Iya. Kalau lu gimana? Ya dari gue mah kalau menjabat double kayak gitu kan ya benar yang tadi dibilang ya. Belum tentu satu aja tugasnya itu terlaksanakan dengan baik. Ntar kalau banyak omongan-omongan dari masyarakat malah makin ricuh lagi kan dari TNI-nya sendiri. Nanti namanya jadi ternodai gitu kan. Gimana kalau tanggapan dari Bang Irgi lagi? Iya. Tapi menurut gue ya ini tuh isu ini tuh berani Pak Luhut ini bisa berani mengutarakan isu ini tuh karena dia melihat di pemerintahan ini memang militer tuh lebih banyak dikasih ruang di jabatan-jabatan publik kita. Kemarin itu Bapak Tito Karnavian sebelum dia jadi Menteri Dalam Negeri, tapi sebelumnya dia tuh belum pensiun dari Polri kan. Oke. Nah makanya kayaknya sih karena itu ya, karena diberikan ruang yang banyak jadi akhirnya dia merasa kayaknya bisa nih. Tapi ternyata Pak Presiden Jokowi udah ada statement ya. Udah ada statement lagi. Tapi menurut kalian cukup nggak statement segitu aja? Menurut gue sih nggak cukup ya, karena sebenarnya yang kita butuhkan adalah implementasi nyatanya gitu. Kalau misalkan nanti ternyata tiba-tiba disetujui oleh DPR dan atas usulan presiden, ternyata sebelumnya dia ngomong gitu kan, artinya dia nggak sesuai dengan apa yang dia ucapkan gitu. Karena memang sebenarnya yang kita butuhkan adalah
bener nggak nih kalau misalkan dia dibilang kayak gitu, nanti kalau misalkan kejadian kayak gimana gitu. Karena yang bisa kita lihat kayak tadi gitu, banyak anggota-anggota militer yang menempati jabatan sipil gitu kan. Itu sebenarnya kan rada bertolak belakang ya antara apa yang dia ucapkan sama apa yang terjadi di lapangan gitu. Karena ya itu tadi menurut gua yang perlu dibutuhkan dan direvisi sebenarnya adalah gimana Jokowi ini berani ngambil sikap gitu. Jadi nggak cuman ngomong doang, ngomong ABC tapi nanti berubah, tapi yang diperlukan adalah ketika dia udah ngomong A ya udah seterusnya bakal A. Gitu sih yang gue harapin kalau dari gue. Nah iya benar sih, gue sepakat sama Afif karena apa ya, sekedar omongan pun nggak bisa menjadi jaminan gitu. Termasuk omongan presiden. Omongan presiden pun nggak semua masyarakat percaya ibarat kata. Termasuk ya mungkin dari kita pun nggak percaya omongan ketika menolak isu revisi tersebut. Cuman nanti kan ketika ada kepentingan yang terjadi kan bisa saja diterima. Makanya ya inilah yang tadi sebenarnya harus menjelaskan ya Bapak Luhut itu apa sih urgensinya pengen merevisi undang-undang TNI ini. Ketika tidak jelas urgensinya kan menimbulkan asumsi liar, itu sih menurut gua. Jadi lebih ke arah penekanan prakteknya juga gitu dari omongan presiden. Ketika prakteknya ngaco, ya buat apa gitu statement tersebut. Oke, berarti kalau dari Prop nih. Ya kita langsung panggilkan Bapak Luhut, langsung Bapak Luhut. Gimana Pak Luhut? Oke, tadi kan argumentasi dari anak Kastrat dan Akprop nih. Gue pengen nanya ke Akprop nih. Kalau dari Akprop sendiri tuh kira-kira apa sih langkah selanjutnya? Langkah kayak bikin agitasi atau propaganda apa nih yang rencananya bakal dilakuin buat nolak undang-undang tersebut? Karena lu bilang kan tadi nggak cukup ya omongan presiden doang, bisa aja tiba-tiba disahkan gitu kan. Oke, kalau misalkan langkah selanjutnya dari Akprop sebenarnya adalah gimana caranya kita mempropagandakan isu ini biar masyarakat tahu gitu. Dan masyarakat ibaratnya kita secara nggak langsung ngebuat bingung masyarakat juga. Ini sebenarnya urgensinya apa? Makanya sebenarnya isu ini tuh perlu dinaikkan lagi, dan ini sebenarnya tugas Akprop juga. Dan propaganda tersebut gua harap bisa memelekkan masyarakat buat berpikir gitu di kepalanya, ini urgensinya apa ya, ini apakah bakal kejadian kayak Orde Baru lagi ya. Kalau dari Akprop sih kayak gitu langkah selanjutnya mungkin. Oke, berarti keren ya masyarakat, terutama mahasiswa bakal turun aksi nih untuk mendukung tapi ada langkah konkretnya nggak sih, apa misalkan turun aksi atau bikin seruan di media sosial gimana? Oh belum, karena sebenarnya kan ini udah sejauh ini udah ditolak sama DPR gitu kan. Jadi mungkin perlu kita ngelihat lagi dulu juga gimana apa langkah selanjutnya yang diambil sama pemerintah dan DPR. Baru mungkin setelah dari itu kita bisa ngambil langkah lagi gitu. Karena kalau di kondisi sekarang ini tuh udah ditolak gitu. Ngapain kita turun aksi kalau misalkan sebenarnya ini udah ditolak sama DPR, usulan dari si Luhut ini, Pak Luhut, sorry. Tapi kalau misalkan Opung. Sorry. Tapi kalau misalkan ternyata isu ini terus berlanjut, kira-kira ada nggak? Terus digedor sama Pak Luhut maksudnya? Dan ternyata lama-lama berubah pikiran tuh DPR. Nah itu sebenarnya kita bakal makanya kan tadi gue bilang kita lihat juga ini apa yang dibilang sama DPR dan Jokowi sesuai nggak sama apa yang dibilang sekarang gitu. Kalau ternyata memang nggak sesuai ya kita siap turun aksi gitu. Karena kenapa kemarin ngomongnya nolak, tapi kok sekarang karena ada kepentingan politik apa segala macem kok jadi diterima gitu. Mungkin kalau langkah selanjutnya ketika nanti usulan itu diterima, mungkin langkah selanjutnya kita bakal turun aksi gitu. Oke. Aduh sayang banget nih ya. Waktunya udah habis nih.
Oh iya. Waktunya udah kelamaan, udah ditungguin Bapak Luhut di depan ya. Jadi kita Ngeri banget ya. sorry. Oke, sebelum kita tutup nih, gue mau nanya nih tentang harapan kalian nih buat divisi kalian sendiri ke depannya tuh kayak gimana sih? Di Sospol utamanya. Duluan Ki. Oh, duluan gua. Hmm. Kalau Kastrat aduh, Rifki gua nggak dulu. enak nih. Ada KDP ya? Diliatin Udah ngeliatin aja nih. Enggak, kayak gue berharap apa ya? Kastrat itu bisa Kiowo. pertama itu bagaimana bisa kompak karena sering banget kita dalam membuat kajian itu kan Oh memang nggak kompak? enggak. Kebuka nih kartunya nih. Sorry. Kebuka nih kartunya nih. Lanjut, sorry. Enggak, maksudnya kan ya sering apa ya, ibarat kata Brainstorming gitu brainstormingnya. Oh, oke. Banyak berbagai pendapat tapi nggak kelar-kelar. Nah, gue Nggak pengen tuh menyatu ke ya? depannya tuh emang lebih ya udah kita bareng-bareng nemuin solusinya dengan cepat. Jadi kan kalau dengan kayak gitu kan bisa kelihatan lebih kompak gitu Kastrat. Oke. Tapi yang berbeda itu indah Ki. Iya berbeda Iya. indah, tapi kan Tapi kalau berbeda kelamaan, terus nggak ada suatu solusi itu kan sama aja bohong. Betul. Benar. Nah, gitu. Sia-sia. Apalagi menjalani proker-proker yang memang kasarnya cuma 2 proker, cuman perdebatannya lama gitu. Maksudnya itu yang mungkin kita bisa benahi dari Kastrat. Kritis banget ya anak Kastrat ini ya. Nah dari Akpro juga. Nah, dari Akprop gimana nih dari Akprop? Gue mau ngomong sesuka gue, orang gue kadep. Kalau dari Akprop, gak gue bercanda. Kalau dari Akprop, gue berharap sih lebih sama sih, nggak jauh beda sama Kastrat, lebih satu-satu aja karena divisi kita adalah, departemen kita adalah departemen yang bisa gue bilang harus gerak cepat gitu. Karena juga sebenarnya kita proker ada berapa? Ada 4 ya? Ada 3. 3 ya? Ih, lupa, Kadep. Lupa. Ada 3 yang dimana sebenarnya itu proker rada ribet sih. Sebenarnya itu gue yang buat tapi. Iya kan, dia yang buat dia yang Iya, ribet sendiri. Gue yang buat, gue yang ribet, tapi emang gunanya proker itu adalah lebih ke masyarakat gitu. Kayak misalkan Mengajak. ini promosi sedikit Iya. ya. Boleh Kayak lah. misalkan bisik, bincang asik itu kan sebenarnya adalah proker di mana kita bisa diskusi sama FISIP universitas lain kan. Yang dimana itu juga nggak cuma BEM FISIP-nya aja, tapi Kema FISIP juga kita anjurkan untuk ikut karena kapan lagi kita bisa kenalan sama FISIP universitas lain dan bisa bertukar pikiran. Iya. Sharingnya tentang Gitu. apa nih, Bang? Wah kalau itu jangan di-spill dulu deh karena Ya, kita tentang isu-isu apa-apa Iya, gitu maksudnya. tentang isu-isu pastinya, tentang isu-isu yang lagi hangat. Kayak misalkan kita lagi bahas UU TNI ini Undang-undang. adalah ya itu bakal jadi opsi isu yang bakal kita bahas Iya. di diskusi nanti gitu. Boleh nih ditunggu ya bisiknya ya. Iya, kalau dari gue Nanti sih lebih cepat aja kerjanya kalau dari buat departemen Akprop. Karena yang gue sebenarnya agak kesel nih ya. Keselnya ke gue banget gitu. Kadang suka lama gitu. Kadang gue juga suka ngerjain sendiri akhirnya. Oh gitu. Iya. Oh, iya. Kadang Jadi gue sih juga. nggak bener ya. Waduh. Aduh, enggak. Oh, Tapi enggak apa-apa. Bukannya KDP yang ngaret. Enggak apa-apa kalau misalkan gue masih bisa handle sendiri, gue handle sendiri gitu. Tapi kalau misalkan gue lagi di luar nggak bawa laptop, nah itu yang susah gitu. Iya. Gitu sih kalau dari gue. Banyak ya keluh Gue mau kesahnya. nambahin boleh. Boleh, nggak? boleh, Boleh, Rifki boleh, Kastrat. Iya kan tadi Apip udah promosi, gue juga pengen promosi. Oke, boleh. Sikat. Buat siapapun itu visipers atau nanti umum itu di akhir September ini ada diskusi isu publik dari Departemen Kajian Strategis yang akan membahas suatu isu yang menarik. Pokoknya tunggu aja dan jangan lupa untuk join gitu. Wih, Nama join. prokernya apa tuh? Diulik atau diskusi isu Oh, publik. oke. Ya itu mengundang narasumber yang apa ya, ibarat kata pakar lah di bidangnya. Tentang apa nanti belum? Itu tunggu aja di Oke. GBM Visip. Bulan kapan? Bulan ini kah atau bulan depan? Akhir Tadi udah September kan ngomong, akhir September September. ya, akhir September Iya. ini. Memperpanjang waktu aja. Pakai earphone siapa ya? Gue berterima kasih karena udah diundang di podcast ini, departemennya PTKM. Iya. Karena sebenarnya gue juga belum terlalu mendalami isu ini, tapi gue mencoba mengulik lah tadi malam gitu. Oke, adalah effortnya lah. Adalah ya. effortnya ya. Oke, Oke. terima kasih buat PTKM. Semangat terus jalanin konten selanjutnya. Bye bye, Rifki. Oke. Rifki. Dari gue juga terima kasih sih udah diundang dari sebagai program dari Kastrat buat program ya membantu program PTKM lah, yaitu podcast. Gue terima kasih dan jangan lupa cepet-cepet sih diuploadnya. Oke, benar. Kan besok. benar. Oke. Iya, besok. Oke, gue dan Bang Irgi pamit undur diri. See you guys. Dah. Dah.
Oh, udah. Udah. Berapa menit itu? Wah, sejam.